Baik, kembali lagi di channel True Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Inilah mekanisme baru seleksi P3K 2022. Bagi pelamar P1, P2, P3, dan umum ternyata berbeda dengan P3K 2021. Baik, kembali lagi di channel True Story. Kali ini kita akan memberikan informasi update ya seputar P3K 2022. Informasi ini kami kutip dari laman website beritasoloraya.com. Informasinya yaitu inilah mekanisme baru seleksi P3K 2022. Bagi pelamar P1, P2, P3 dan umum ternyata berbeda dengan P3K 2021. Beritasoloraya.com, ada beberapa hal yang perlu calon pelamar P3K 2022 diketahui terkait perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021. Berdasarkan mekanisme seleksinya, terdapat 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021. 6 perbedaan itu penting diketahui terutama bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebelumnya pada seleksi P3K Guru 2021 menggunakan mekanisme seleksi tes. Akan tetapi pada P3K 2022, mekanisme seleksi secara umum yang digunakan yaitu mekanisme seleksi, penempatan, dan observasi. Jika dua mekanisme tersebut usai ditempuh bagi pelamar guru honorer, kategori P1, P2, dan P3, maka peserta berikutnya dengan kategori pelamar umum baru dapat memasuki mekanisme seleksi tes. Mekanisme penempatan dan observasi dengan mekanisme seleksi tes, keduanya jelaslah berbeda. Pada P3K 2021, peserta P3K melewati satu mekanisme saja, yaitu mekanisme seleksi tes. Maka, kemudian guru honorer sebagai peserta dibedakan menjadi peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Sedangkan untuk seleksi P3K 2022, karena mekanisme seleksi yang digunakan adalah penempatan dan observasi, maka guru honorer sebagai peserta dibedakan berdasarkan urutan kategori prioritas. Begitupun halnya dalam hal penempatan formasi, barulah kemudian digunakan mekanisme seleksi tes. Bagi guru honorer yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K 2021, maka pada seleksi P3K 2022, guru honorer dapat langsung ditempatkan pada sekolah asal atau bahkan pada sekolah dengan domisili terdekat. Hal tersebut tergantung pada analisis jabatan yang dibuka pada sekolah, tempat, lokasi, atau wilayah mengajar yang dibuka untuk guru honorer di sana. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 yang digunakan. Yang pertama, pada P3K 2022, pemerintah daerah atau Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi baik yang telah lulus passing grade maupun dengan observasi. Namun pada P3K 2021 sebelumnya, Pemda membuka formasi di suatu lokasi berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, pada P3K 2022, formasi yang tersedia melekat pada guru yang berada di sekolah tempat bekerjanya. Namun pada P3K 2021 sebelumnya, guru memperebutkan formasi yang tersedia. Yang ketiga, pada P3K 2022 dapat diikuti oleh guru yang saat ini aktif pada Dapodik. Namun pada P3K 2021 sebelumnya dapat diikuti oleh seluruh guru yang telah terdaftar di Dapodik. Yang keempat, pada P3K 2022 tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran. Akan tetapi pada P3K 2021 sebelumnya dapat terjadi mutasi atau rotasi pergeseran dalam skala besar dan serentak. 5. Pada P3K 2022, kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.
Namun pada P3K 2021 sebelumnya kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis, profesional, dan pedagogik. 6. Pada P3K 2022 menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Namun pada P3K 2021 sebelumnya menggunakan mekanisme tes kompetensi. Itulah 6 perbedaan terkait mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 yang penting diketahui oleh guru honorer sebagai calon pelamar. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis ya. Selalu berdoa dan berusaha. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.